Jadi dia yang memberitahu obat untuk COVID ini. Berarti dia sudah tahu juga bahwasanya ada penyakit. Ya. Dari dulu penyakit ini sudah ada. Dulu kalau bahasa Karawangnya penyakit laya-laya katanya. Sama itu. Laya-laya. Iya. Sekarang COVID katanya. Rata-rata anak kampung mana dengan? Tahu semua banyak orang. Tapi itu bukan obat COVID, anti. Macam kita sekolah dulu kan datang wabah penyakit cacar kan kita di imunisasi. Bukan penyakit obat cacar, antipasinya. Panggil. Mari ni bulang, kabe gusun tua, bicara guru, rasi biak mati sadawari kami. Mari apa-apa kami lebodale. Endeli perlu kami dahi kami. Sapa tidur kami, lihat penyakit dah jembu kami. Datang dia ini pertama kali. Jadi Pak, ini kayak kita minta ke leluhur kita itu kan Pak, itu apakah ada tumbal atau apa? Enggak ada tumbal. Enggak ada. Jadi syaratnya cuman yang tadi Bapak bilang rokok. Rokok sebungkus sama korek api. Itu aja. Enggak, kalaupun selesai kami itu enggak usah bayar apa-apa. Enggak ada bayar apa-apa. Sama aku pun enggak usah. Oke Sobat Misteri, hari ini kami akan melakukan penelusurannya ke sebuah daerah Namutrasi, Langkat, Sumatera Utara. Bagaimana hasil penelusurannya? Tonton video ini sampai habis. Oke Sobat Misteri, kita sudah sampai di tempat keramat ya, atau lebih dikenal dengan kata Paju-Paju ya, yang berada di Namutrasi, Pasar 2, Kampung Dalam ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada suatu tempat yang sudah dipagarin ya, yang konon kabarnya ini adalah tempat seperti pemujaan ataupun tempat seperti sedekah bumi ya, hasil pertanian. Kita sedekahkan ke leluhur yang ada di sinilah, seperti itu. Kita akan cari informasi ya lebih detail lagi dengan narasumber mengenai tempat ini, dan kira-kira ada kisah mistis apa yang beredar di kawasan ini. Oke, bagaimana kelanjutannya? Simak video ini sampai habis. Terima kasih. Oke Sobat Misteri, kita sudah mendapatkan salah seorang narasumber ya, yang kebetulan beliau ini merupakan salah seorang warga ya yang berada di sekitar kawasan Pancuran tadi ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Boleh perkenalan diri Pak dengan Bapak siapa Pak? Timbang Surbakti. Timbang Surbakti Pak ya. Iya. Jadi gini Pak,
Boleh Bapak ceritakan itu sejarah dari tempat pemandian pancuran itu dulunya itu diperuntukkan untuk apa Pak dulunya? Pemandian itu untuk pancur umum. Pancur umum Pak, ya? Iya. Untuk warga sekitar. Sekampung itu. Itu dari tahun berapa tuh Pak di Saya ingat saya dari tahun 50, itulah kampung Pasar 2 itu, tahun 50 itu. Pasar 2 itu tahun 50 didirikan marga Setepu. marga Setepu. Setepu Pak ya? Itulah pindahan kami dari kampung penampangan ini ke sana. Orang penampangan, orang Naukamuna. Itu mayoritas penduduk kampung Pasar 2. Oh, berarti khusus untuk warga sekitar untuk ngambil air dari mata air Ya, itu situ Pak, ya? semua orang mengambil air dulu, nggak ada sumur. Kalau sekarang Pak, kita tadi ada lihat seperti persegi panjang Pak ya, dipagari itu sebenarnya itu tempat apa sekarang, dibuat tempat apa sekarang Pak? Kalau itu masa itu tempat eceknya, kalau orang Karo bahasanya paju-pajuhan anak kampung itu. Paju-pajuhan. Nah, paju-pajuhan itu umpamanya setahun sekali dikerjakan rame-rame di situ. Nah, sekampung itu entah ada datang wabah penyakit, nah, itu datang ke situ minta tolong situ, sekampung itu nggak ada kena. Oh, jadi sekarang tempat itu seperti kayak tempat sesajen lah, bisa dibilang gitu kalau bahasa Jawanya. Iya benar, dulu memang sekampung itu kalau dikerjakan itu entah ada orang sakit dia minta obat itu bikinlah sesajen di situ, tapi tidak berupa makanan Pak. Datang ke situ bikin bambu sama bikin entaknya bentangkan tempat tikar situ, dikasih situ jeruk purut. Kalau bahasa Karonya, bahasa Indonesia kurang pas, tampil diisi sama siri apa semua di situ, pasang kemenyan di bawah, situlah diminta. Eceknya 70% dulu baiknya orang minta ke situ, orang sakit. Rata-rata Pak yang minta ke situ orang yang sakit. Orang sakit, enggak orang sakit, wabah yang banyak orang sakit, terus kalau mengantisipasi wabah penyakit ke situ semua. Ke situ semua. Itu dipasang sini gelang semua. Yang udah pasang gelang itu nggak ada yang kena. Seperti wabah gitu Pak ya. Tangkalnya lah Pak ya. Tapi ini untuk kamu macam ini ya kan. Kita kan kamu pakai masker. Kalau aku enggak, kasih tahunya sama aku kan. Kamu nggak basah, bisa kita buktikan nanti. Ada daunannya itu, bukan nggak ada mantranya. Tahu apa itu? Namanya aku kasih tahu, penengseng katanya nama Timbatasi. Itu ada pokoknya di rumah kita. Bisa aku buktikan nanti, kita bakar nanti di rumah kamu. Ada asapnya kamu langkah. Datangnya ada orang kena COVID. Oh, jadi ada di asap. Iya. Kami mana di keluarga aku kemana pun pakai masker. Gitulah ceritanya dari leluhur kami yang di kayak bikin orang ngantar sesajen kami bilang itu tadi, yang semen itu tadi. Jadi dia yang memberitahu obat untuk COVID ini. Berarti dia sudah tahu juga bahwasanya ada penyakit. Ya. Dari dulu penyakit ini sudah ada. Dulu kalau bahasa Karonya penyakit laya-laya katanya. Sama itu. Laya-laya? Iya. Sekarang COVID katanya. Rata-rata anak kampung mana dengar? Tahu semua banyak orang. Tapi itu bukan obat COVID, anti. Macam kita sekolah dulu kan, datang wabah penyakit cacar kan kita suntik. Imunisasi. Bukan penyakit obat cacar, antipasinya. Kalau untuk soal mistis di daerah Paju-pajuhan. Ada cerita mistisnya nggak? Cerita mistisnya gini kan. Itu ada kalau kita manggil dia. Pemain aku, ini rokok, ini sirih, ersentabi aku kaman begu, perstabi aku man mindo aku man perspati tanang henda, kam dulu kencahaya siderku bertengah.
Apa itu kam do dalih jam sinyanyian tanah kutenda entah keramat entah sibiak datuk dia kam. Endali hati kami jenda deh kami irban tama. Maka olah kamu ngulangi. Kalau sampai tidurlah kami jujurilah kami. Maka panggil. Mari ni bulang kabe gusun tua bicara guru rasi biak mati sadawari kami. Mari akate kami lebo dalih. Endali perlu kami dari kami. Sampai tidur kami lihat penyakit na jemur kami. Datang. Dia datang. Ini pertama datang itu. Sosoknya apa itu? Sosoknya dia naik nunggang kuda. Seperti orang gitu, Pak? Iya, manusia. Manusianya maju orang atukku. Oh, itu manusia. Berarti bisa dibilang leluhur. 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 Dia 700 tahun yang lalu udah meninggal. Kalau yang ini sekitar 100 tahun lalu yang punya ini. Yang punya Pantai Senyum itu paling 80 tahun. Jadi Pak, ini kayak kita minta ke leluhur kita itu kan Pak, itu apakah ada tumbal atau apa? Enggak ada tumbal. Enggak ada. Jadi syaratnya cuman yang tadi Bapak bilang rokok. Rokok sebungkus sama korek apinya. Itu aja. Enggak, kalaupun selesai kami itu enggak usah bayar apa-apa. Enggak ada bayar apa-apa. Sama aku pun enggak usah. Untuk pantangan di tempat baju-baju tadi, masuk kamar saya kamu letakkan itu asal jangan kamu air kecil di dalam sambang air besar, nggak ada pantangan. berarti nggak boleh membuat kotor tempat itu. Itu aja. Mudah-mudahan. Kalau makan pun kamu di dalam nggak masalah. Tapi sampahnya kalau supaya bersih, buang keluar, nggak masalah. Cuma jangan, kalau bisa kamu makan ke dalam, jangan kamu bawa sore, jangan babi sama anjing, itu nggak bisa. Itu bolang itu pun kalau ngobati dia itu, kalau ngobati itu nggak boleh dimakan sama yang kesakitan. Nggak boleh makan anjing sama babi. Iya. Sebelum sembuh, kalau udah sembuh nggak masalah. Berarti apapun lauknya ke situ, asal jangan itu bisa makan aja di dalam, nggak masalah. Apa dia seperti kiai gitu, Pak? Jadi aku asal minta obat dalam mimpiku, dia nggak menyerupai kiai, cuma dia memang kasih tanya sama aku, kamu nggak boleh makan babi sama anjing. Dua-dua dia gitu, minta gitu. Jadi aku patuh. Aku bikin kampung ini kan aku yang bikin. Kampung ini aku. Tahun 94 kampung ini. 94. Aku tanya, bikin, pasti rame katanya. Kamu tunjukkan di mana kampung yang tinggalkan udah puluhan tahun, 50 tahun jadi kampung kembali, cuman inilah. Sekitar sini yang paling rame. Satu lagi keunggulan bolang ini, tahu. Ini tahun berapa? 2020. Bulan berapa? Bulan 2021 kasih tahunya rezekinya, kasih tahunya rezeki kami. Oh, bisa meramal masa depan gitu ya, Pak ya. Itu maka anak-anakku mana pernah tanya menantu mana ada pernah tumpur 6 anak. Tanya. Sampai sekarang ini. Kejadian 2021 kasih tahunya. Saya percaya. Cucunya pun percaya semua. Jadi nggak sering orang minta nomor di situ. Iya, itu nggak marah dia. Marah. Oh, kalau aku ada pun marah dia. Karena kan kita Iya, kadang-kadang kan manusia ini usil. Nah, gini kan, jadi cerita nomor sih kita. Aku nggak pernah minta, nggak pernah marah dia. Ini ada sejarahnya. Aku sering kena di atas 10 juta. Baru-baru ini tahun 49 kan ada punya. Hari apa? Minggu, Senin semalam. Kan aku 13 juta. Mimpi aku ditulis di situ. Aku nggak tahu. Itu ceritanya pisau ini 2 di sini. Itu ada nitipkan pisau 1 kakak. Antara pisau kayak gini juga. Takut entah nggak cocok. Aku taruh di bawah laci itu, kan ada laci itu. Dari situlah datang unsur mimpi itu. Mimpiku kena nomor ini. Entah itu tadi yang ngasih, entah ini, entah gabung dia, aku nggak tahu lah. Tapi
orangnya nggak nampak, kasih tahunya nomor. Kena. Kena Pak ya. Bulan 12 sama bulan 1 rasa 40 juta pun terima. Ini Kamis semalam, Senin semalam 13.200.000. Tapi kalau minta nomor di sana nggak boleh. Ih, nggak boleh, jangan gitu. Nanti kau nggak bisa keluar, jangan usah. Aku aja nggak dikasih. Itu udah pernah terjadi gitu? Hah? Ada yang pernah melakukan minta nomor di situ? Pernah. Heeh. Kau nggak dikasih, itu jangan kau coba. Iya. Nah, ini kita ngomong kan ada. Kalau memang itu kau berkedudukan temannya. Kalau itu kau mau, itu ada di Losungsang katanya. Satu kau. Oh, minta nomor. Ah, kita minta nomor kau bilang. Kalau situ gitu, tadi kau takut. Apa nomornya? Itu yang datang. Kalau umpamanya mimpi ular, kau dibelit ular langsung situ. Kalau tempat kita itu nggak usah masuk. Oke Sobat Misteri, selesai sudah hasil wawancara kami kepada narasumber. Berikutnya kami akan ilustrasikan ke dalam bentuk lukisan. Bagaimana hasil lukisannya? Tonton video ini sampai habis. Terima kasih Pak. Ya. Sudah ya. Oke Sobat Misteri, jadi dari hasil penelusuran kita tadi ya, jadi kita sudah mengilustrasikannya ke dalam bentuk lukisan. Ya, di sini kita sudah dibantu Om Abeng. Boleh tolong jelaskan Om apa yang sudah kita lukis Om? Oke Sobat Misteri, sekitar tahun 1950 ya, bahwasannya penduduk Paju-Paju ini itu berasal dari Namu Kemuna ya. Jadi di Paju-Paju ini para tokoh masyarakat pada saat itu membuka tempat air untuk perairan pertanian. Nah, jadi di situ memang airnya sangat bagus sekali ya, sangat bening dan enak pun diminum tanpa kita olah, kita masak pun memang enak airnya. Memang asli dia air sumber dari mata air tanah. Jadi Sobat Misteri, pada masyarakat pada mana saya itu ya beragama itu mungkin ya masih 30%-nya lah. Jadi masyarakat di situ kepercayaannya tergantung pengetahuannya lah pada saat itu. Nah, jadi masyarakat itu setelah berpanen, hasil panennya itu mereka mengadakan ritual seperti sedekah bumi atau fidyah lah, ya kan, yang diperuntukkan kepada yang kuasa lah pada saat itu ya. Mereka melakukan ritual itu di situ. Dan sampai sekarang tempat itu menjadi sakral ya, menjadi keramat ya. Dan memang di situ memang ada sosok ataupun orang tua kita yang melindungi, yang bertanggung jawab dengan tempat itu. Jadi kalau ada masyarakat setempat yang ataupun masyarakat dari luar yang mengalami gangguan atau seperti misalnya penyakit ataupun wabah ataupun penyakit, misalnya penyakit gila lah ya, datang ke situ memohon kepada orang tua setempat bagaimana obatnya. Orang tua setempat di situ ya insya Allah ya, dengan izin Allah, orang-orang gila ataupun wabah penyakit ataupun yang kena sihir ataupun kena santet ataupun apa, insya Allah bisa sembuh di lokasi itu. Jadi ilustrasinya kali ini adalah sosok seorang panglima. Seorang panglima berikat kepala merah, menunggangi kuda, bersenjatakan pisau. Beliau adalah
bolang kita Surbakti ya, beliaulah panglimanya di Paju-Paju itu. Beliaulah yang kabarnya yang menolong warga setempat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang datang ataupun adalah masalah-masalah pada masyarakat setempat. Ya, beliaulah solusi dan beliaulah yang dituakan. Inilah sosoknya yang bisa saya ilustrasikan, Sobat Misteri. Oke, selesai sudah hasil penelusuran kami di Namutrasi Pasar 2 Kampung Dalam. Dukung terus channel ini dengan tekan subscribe, like, comment, and share video kami kemana-mana. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.